Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan naskah akademik dan raperda. Yang pertama, izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Laila Rahma dengan NPM 2212012015. Yang kedua ada Tata Julian Putri dengan NPM 2212012011. Yang ketiga ada Elba Frelia dengan NPM 2212111287. Yang keempat ada Muhammad Al-Ghifari dengan NPM 2252011170. Yang kelima ada Lingga Primadi dengan NPM 2212011247. Yang keenam ada Sabina Alfitri dengan NPM 2212011270. Yang ketujuh ada Haris Asmarantaka dengan NPM 2252113132. Yang selanjutnya ada Inggil Setianing Dewi dengan NPM 2212111291. Selanjutnya ada Muhammad Dafa Iqbar dengan NPM 2212111282. Yang terakhir ada Muhammad Dafa Al-Khairi dengan NPM 2252111209. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu pemanfaatan bagian jalan. Kemudian ada kegiatan pemanfaatan dalam rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pemanfaatan bagian jalan merujuk pada segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak tertentu yang disebut sebagai pemanfaat. Di bagian jalan yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah, bagian jalan yang dimaksud terdapat mencakup trotoar, bahu jalan, median, saluran samping, maupun ruang milik atau ruang milik jalan. Kegiatan ini dilakukan bukan untuk fungsi utama jalan sebagai sarana lalu lintas, melainkan untuk keperluan samping seperti pemasangan utilitas atau misalnya kabel atau pipa. Kemudian penempatan reklame kios sementara atau kegiatan sosial dan komersial tertentu. Pemanfaatan ini harus memenuhi syarat tertentu, yaitu tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas, tidak merusak infrastruktur jalan, serta tidak mengubah fungsi utama jalan. Oleh karena itu, pengaturan kegiatan pemanfaatan melalui raperda ini bertujuan untuk menata penggunaan ruang jalan secara tertib dan aman, legal, serta memberi manfaat tambahan bagi masyarakat dan pendapatan daerah. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pemanfaatan bagian jalan sebagai berikut. A. Yaitu prinsip keserasian, yaitu pemanfaatan bagian jalan harus selaras dengan fungsi jalan serta lingkungan di sekitarnya. B. Keseimbangan, yaitu kegiatan pada bagian jalan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan lalu lintas dan aktivitas non-lalu lintas. C. Kesesuaian, yaitu pemanfaatan bagian jalan harus sesuai dengan peruntukan ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang. Detail tata ruang. D. Yaitu kelayakan teknis. Setiap kegiatan di bagian jalan wajib memenuhi standar teknis terkait keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban penggunaan jalan. E. Tidak mengganggu fungsi jalan, yaitu pemanfaatan bagian jalan tidak boleh menurunkan fungsi jalan sebagai sarana lalu lintas. F. Prioritas keselamatan, penggunaan jalan, yaitu pemanfaatan bagian jalan harus mendukung ketertiban kota dan menjaga estetika tata ruang. G. Ketertiban dan keindahan kota, yaitu pemanfaatan bagian jalan harus mendukung ketertiban kota dan menjaga estetika tata ruang. H. Non-permanen, yaitu kegiatan di bagian jalan bersifat sementara dan tidak boleh membangun struktur permanen, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan konflik kepentingan, yaitu pemanfaatan bagian jalan tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau merugikan hak pengguna jalan lainnya. Terima kasih. Tujuan dan pengelolaan. Tujuan dalam pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan yaitu yang pertama menunjang kelancaran kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan publik. Lalu memberikan ruang pemanfaatan bagi kegiatan masyarakat dan garis miring atau kegiatan usaha yang sesuai dengan fungsi dan kelas jalan. Lalu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan dan optimalisasi fungsi ruang di daerah. Lalu menata kegiatan non-lalu lintas yang berada pada bagian jalan agar tidak mengganggu keselamatan lalu lintas dan ketertiban umum. Lalu memberikan dasar hukum
dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan bagian jalan dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan retribusi atau kompensasi atas kegiatan pemanfaatan. Pemanfaatan bagian jalan dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi jalan sebagai prasarana penggerakan orang atau barang serta pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi jalan. Pemanfaatan sebagai dimaksud ayat 1 bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan nasional, sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan publik, serta memberikan ruang pemanfaatan bagi kegiatan masyarakat, kegiatan usaha yang sesuai dengan fungsi kelas jalan, meningkatkan efisiensi penggunaan jalan, dan optimalisasi fungsi ruang daerah, serta menata kegiatan non lalu lintas berada pada bagian jalan agar tidak mengganggu keselamatan lalu lintas dan ketertiban umum. Selanjutnya, adapun asas pemanfaatan jalan. Asas pemanfaatan jalan dimuat dalam Raperda Bab 2 Pasal 4 yang isinya yang pertama adalah kepentingan umum. Yang kepentingan umum ini dimaksud adalah pemanfaatan bagian jalan yang diutamakan untuk mendukung kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nah, yang kedua ada keamanan, keselamatan, dan ketertiban penggunaan. Nah, ketertiban penggunaan ini, bagian jalan wajib memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan serta menjaga ketertiban lalu lintas dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada pun asas keadilan. Nah, asas keadilan ini semua pihak memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pemanfaatan bagian jalan tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Asas pemanfaatan jalan. Asas pemanfaatan jalan dijelaskan juga pada pasal 4 yang dimana asas ini berdasarkan pada yang pertama manfaat, yaitu kegiatan yang memanfaatkan jalan wajib memberikan nilai guna yang positif bagi masyarakat dan memberikan keuntungan bagi daerah. Yang kedua, kepastian hukum, yaitu segala bentuk pemanfaatan jalan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin yang sah. Yang ketiga, keterbukaan. Dalam pemanfaatan jalan wajib dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Yang keempat, kepentingan umum, yaitu pemanfaatan jalan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat. Yang kelima, adanya partisipatif, yaitu masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan atas pemanfaatan bagian jalan. Yang keenam, adanya akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pemanfaatan bagian jalan harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, keselamatan dan keamanan. Pemanfaatan bagian jalan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan harus menjamin keselamatan lalu lintas. Yang kedelapan, adanya keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan jalan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjaga nilai estetika. Dan yang terakhir, tertib dan teratur, yaitu jalan harus disesuaikan dengan fungsi yang telah ditetapkan dan mengikuti rencana tata ruang wilayah daerah. Materi mengenai ruang lingkup dari naskah akademik yang kelompok kami susun. Naskah akademik ini bertujuan menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang pemanfaatan bagian jalan yang mengatur pemanfaatan bagian jalan sesuai dengan kewenangan daerah. Regulasi ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 JO, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan jalan, dan juga Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 /PRT/M/2010 tentang pedoman pemanfaatan bagian bagian jalan. Arah peraturannya memastikan keselarasan antara hukum nasional dan kebutuhan lokal, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian materi akan dilanjutkan dengan teman saya Elba Frelia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Jadi ruang lingkup ini sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada jangkauan. Jangkauan naskah akademik ini menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait dalam mengatur pemanfaatan bagian jalan sesuai kewenangan Pemkab Lampung Selatan.
dan peraturan perundang-undangan nasional. Lalu selanjutnya itu ada arah pengaturan naskah akademik ini yang merujuk pada yang pertama itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang jalan, dan yang ketiga ada Permen PU Nomor 20 PRT M 2010 tentang pedoman pemanfaatan bagian jalan. Dan selanjutnya itu ada ruang lingkup materi muatan. Yang pertama, ketentuan umum memuat definisi istilah penting seperti pemerintah daerah, jalan, utilitas, dan JBB. Yang kedua ada klasifikasi jalan yang di daerah mengatur sistem fungsi, status, kelas, dan kondisi jalan sesuai karakteristik wilayah. Yang ketiga, bagian jalan dan pemanfaatannya, yaitu mengatur ruang manfaat, milik, dan pengawasan jalan, serta izin pemanfaatan untuk utilitas, pohon, atau prasarana transportasi lainnya. Dan yang keempat ada peran serta masyarakat, yaitu bagaimana mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan jalan. Selanjutnya pemberian nama jalan seperti tata cara penamaan dan pemasangan papan identitas jalan. Dan yang keenam, pembiayaan menjadi tanggung jawab Pemda dan desa sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketujuh, larangan melarang tindakan yang mengganggu fungsi dan manfaat jalan. Dan yang terakhir, ketentuan penutup, yaitu berisi aturan penegasan akhir dari peraturan yang dibuat. Lalu ada solusi yang diusulkan. Yang pertama itu adalah regulasi yang jelas, yaitu menyusun aturan teknis pemanfaatan jalan yang tegas dan rinci. Yang kedua ada perizinan digital, yaitu menerapkan sistem perizinan online untuk kemudahan dan transparansi. Yang ketiga ada pengawasan terpadu, yaitu membentuk tim pengawasan lintas dinas untuk memastikan kepatuhan. Dan yang keempat ada edukasi masyarakat, yaitu sosialisasi pentingnya fungsi jalan dan dampak pemanfaatan ilegal. Lalu yang kelima yaitu sanksi dan insentif, yaitu memberikan hukuman tegas bagi pelanggar dan insentif bagi yang taat aturan. Keenam yaitu teknologi monitoring, yaitu gunakan CCTV dan GPS untuk memantau real time. Ketujuh adalah kolaborasi daerah, yaitu melibatkan desa dan kelurahan dalam mengawasi lokasi. Dan ke-8 adalah optimasi retribusi, yaitu tarik retribusi adil dan gunakan kembali untuk infrastruktur jalan. Berikut presentasi yang kami buat dari kelompok kelima yang membahas tentang naskah akademik dan praperda dimulai dari pemanfaatan bagian jalan asal sampai solusi yang diusulkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.